Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, kepada kita selaku umatnya sehingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Hasyemi RJB. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin sekalian, bapak-bapak jamaah Masjid Al Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak ada rasa yang paling pantas kita ucapkan hingga detik hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan rutinitas ibadah puasa di bulan Ramadan, yang bahkan kita ketahui dari sekian jumlah umat muslim di dunia ini, berapa banyak yang telah Allah panggil ke hadiratnya, berapa banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan dan tidak dapat berkesempatan menemui bulan Ramadan ini. Maka tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa pada Ramadan tahun ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan dan selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ajarannya, tuntunannya dan juga para sahabatnya, kita semua dapat mengenal manisnya iman. Kita semua dapat mengenal ajaran Islam yang dapat menghantarkan kita kepada jalan yang penuh terang benderang. Hadirin jamaah Masjid Al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan sebuah kata yang kemudian dikuatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi sahru. Wa rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'. Berapa banyak dari orang yang mendirikan qiyamul lail pada saat bulan Ramadan,
kecuali yang didapatkan hanya keletihan saja. Dan kemudian berapa banyak dari orang yang mendirikan puasanya, yang berpuasa di bulan Ramadan, tidaklah ia dapatkan kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Maka kemudian hadis ini diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran kepada kita semua bahwa puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki ganjaran yang sangat-sangat besar. Dan bahkan dalam hadis qudsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh amalan ibadah itu adalah kembali kepadanya, kecuali puasa. Puasa itu hanyalah aku saja yang nanti akan memberikan ganjarannya. Bahkan puasa sendiri adalah ibadah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan ganjarannya langsung kepada kita semuanya. Untuk itu mari sama-sama kita menguatkan iman kita, untuk senantiasa kita sadar bahwa banyak loh ternyata orang-orang yang senantiasa berpuasa tapi kemudian pahalanya tidak dapat. Lalu kemudian banyak loh ternyata orang-orang yang mendirikan qiyamul lail ternyata tidak mendapat pahala dari qiyamul lailnya kecuali rasa letih saja. Maka hal ini perlu kita sadari dan perlu kita cari tahu apa penyebabnya dari ini semua. Yang paling singkat saya ingin sampaikan bahwa penyebabnya adalah kita harus lebih paham dulu apa itu puasa. Apa itu puasa dan apa itu bulan Ramadan, dan bagaimana kita mentadabburinya bulan Ramadan, dan bagaimana kita merenungkan seluruh amaliyah yang kita jalankan di bulan Ramadan. Apakah ibadah Ramadan hanya semata rutinitas tahunan saja? Puasa kita, sahur kita, iftar kita, berburu takjil kita, apakah itu semuanya ibadah tahunan saja? Atau memang kita meyakini bahwa itu semua semata-mata karena kita ingin memurnikan tauhid kita kepada Allah, hanya semata-mata kita persembahkan puasa kita hanya kepada Allah. Maka di sini letak di mana kita cari penyebabnya, dari mana kita salah, dari mana penyebab kita hilangnya pahala puasa kita, dari mana penyebab kita hilangnya pahala qiyamul lail kita. Maka kita harus pahami dalam-dalam, kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kita sadari bahwa benar puasa ini tidak hanya semata-mata rutinitas tahunan saja, tapi bulan Ramadan dihadirkan di hadapan kita semua hanya untuk mengampuni dosa kita semua. Ini adalah momen kesempatan di mana Allah buka pintu surga seluas-luasnya dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya di bulan ini. Allah buka seluruh pintu pengampunan di bulan Ramadan. Makanya hadis Nabi SAW menyebutkan rugi bagi seorang hamba yang didapatkannya kesempatan bulan Ramadan kepadanya, tapi dia tidak bisa memaksimalkannya dan dia sama sekali tidak bisa diampuni daripada dosa-dosanya. Maka hadirin jamaah sekalian Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Nabi SAW sebagai penutup dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Kemudian puasa berkata, ini puasa yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku telah mencegahnya dari makan. Wahai Allah, di dunia hamba Engkau ini karenaku dia tidak makan, dan karenaku dia menahan syahwatnya, dan karenaku dia tidak minum pada siang hari. Maka izinkanlah aku, wahai Allah, untuk memberikannya syafaat di hari kiamat nanti." Maka kemudian Al-Quran juga demikian berkata, "Ya Allah, aku telah melarangnya dari tidur malam dan dia membacaku. Maka izinkanlah aku di hari kiamat nanti untuk memberikan kepada hambamu itu sebuah syafaat." Maka Masya Allah besar sekali kalau kita ingin rasakan bagaimana puasa ini kita jalani dengan penuh penghambaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pahala kita akan kita dapatkan. Dan ingat, puasa adalah satu ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah siapkan pintu surga yang khusus untuk bagi para yang berpuasa, yang disebut Babur Rayyan.
Babur Rayyan ini adalah surga yang khusus yang diberikan untuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ibadah rutinitas puasa dengan sebaik-baiknya, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.